Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya. Di pertemuan kita yang pertama ini, yaitu pertemuan yang langsung membahas tentang materi ya. Nah, di pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas sedikit saja dulu tentang apa sih yang akan kita pelajari, yaitu yang akan kita pelajari adalah teknologi informasi dan komunikasi. Oke? Teknologi itu apa? Teknologi itu adalah alat yang diciptakan dan digunakan untuk membantu atau memudahkan pekerjaan manusia. Kalian bisa bayangkan jika tidak ada teknologi, ya, tentu pekerjaan kita, ya, atau kalian sebagai seorang siswa atau siswi, tentu pekerjaan kalian sebagai seorang siswa, ya, itu akan menjadi sangat-sangat berat. Kenapa? Kita bisa bayangkan saja, teknologi yang sederhana yang kalian gunakan adalah pensil, ya. Nah, pensil, kenapa diciptakan pensil, lalu diciptakan penghapus dan sebagainya? Ya karena itu untuk memudahkan pekerjaan kalian, ya. Kalau tidak ada pensil atau tidak ada penghapus dan sebagainya, tentu kalian akan menulis, ya, kalau zaman dulu mungkin menulisnya di yang kulit dari pohon lontar, ya. Lalu di alat tulisnya mungkin menggunakan benda tajam, ya, yang harus digesek-gesek sehingga membuat sebuah tulisan, dan itu harus disimpan benar-benar supaya tidak sobek, supaya tidak patah dan sebagainya, ya. Makanya diciptakan sebuah teknologi, yaitu untuk membantu pekerjaan manusia, gitu ya. Kita lanjut. Contohnya, ya, di sini ada contoh pertama yang kalian bisa lihat. Di sebelah kiri dari gambar itu adalah gambar telepon kaleng. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah telepon kabel, ya. Pada masa lalu, orang-orang jika ingin berbicara dengan lawan bicaranya yang jarak bicaranya tidak terlalu jauh, ya, itu mereka menggunakan telepon kaleng, ya. Jadi kalengnya itu, ya, satu nanti diarahkan ke mulut kalau ingin berbicara. Nah, berarti lawan bicaranya nanti kalengnya akan ditempelkan pada telinga dan itu nanti akan mengeluarkan suara. Jadi kalau saya misalkan di sini bilang A, lalu teman saya si B itu nanti menempelkan di kupingnya dia, maka nanti suara saya A itu nanti akan kedengeran di teman saya si B, ya. Namun dengan adanya teknologi, ya, atau diciptakannya teknologi, maka kalian bisa telepon sekarang dengan menggunakan kabel, ya. Tinggal kalian pencet nomornya 0 sekian 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 sekian, lalu nanti ada keluar suaranya, nada deringnya, ya, tut, seperti itu. Terus nanti kalian bisa berbicara banyak, ya, tanpa terhalang oleh jarak, ya. Nah, seperti itu. Lalu dari telepon kaleng menjadi telepon kabel. Nah, dari telepon kabel ini juga tidak semuanya bisa menggunakan telepon kabel. Maka diciptakanlah yang namanya handphone, ya. Nah, siapa dari antara kalian yang belum pernah melihat atau memegang sebuah handphone? Ya, saya rasa semuanya sudah pernah, ya, namanya melihat. Bahkan kelas 1 zaman sekarang, ya, sudah pandai atau sudah pintar menggunakan handphone, ya. Baik itu mau menggambar di handphone, ya, coret-coret, atau misalkan mungkin bermain di handphone, ya. Nah, itu semua karena adanya teknologi, gitu ya. Nah, lanjut. Di contoh yang kedua ini, kalau orang zaman dahulu
itu menggunakan kipas tangan. Jadi kalau gerah atau keringetan gitu kan, habis lari-lari terus keringetan. Nah, mereka semua itu pada zaman dahulu menggunakan kipas tangan. Jadi dia kipas-kipas ya, menggunakan kipas tangan yang ada di gambar sebelah kiri itu. Nah, seperti itu. Nah, dia masih harus menggunakan tangan ya. Artinya masih harus menggunakan tenaganya dia lagi untuk membuat gerakan sehingga kipasnya itu menghasilkan angin ya. Jadi yang keringetan tadi atau yang gerah tadi jadi tidak gerah gitu ya. Nah, diciptakanlah sebuah teknologi. Kenapa diciptakan? Karena mungkin tangan kita kan habis capek ya, lari-lari, terus kita masih harus kipas-kipas. Nah, itu kan capek. Maka diciptakanlah sebuah teknologi untuk membantu kita tadi yang keringetan atau gerah gitu ya. Diciptakanlah sebuah kipas angin ya, kipas anginnya yang di sebelah kanan nih. Nah, seperti itu gambarnya ya. Nah, tujuannya adalah membantu kita supaya kita tidak capek lagi nih untuk menghilangkan keringat kita ya. Kita tidak harus menggerakkan tangan tapi mesin yang bergerak. Nah, seperti itu ya. Dan yang di sebelah kanan nih, ini juga bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Jadi anginnya itu menyebar gitu ya. Gitu. Terus yang berikutnya lagi, nah yang sebelah kanan ini bisa mengatur kecepatannya. Ya, jadi ada yang kecepatannya pelan, ada yang muternya kencang nanti ya, menghasilkan angin yang kencang juga, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah apa sih informasi? Nah, informasi adalah kabar atau berita yang diperoleh dengan cara mendengar, melihat, dan atau menyentuhnya. Oke, informasi bersifat menambah pengetahuan atau wawasan bagi seseorang. Nah, informasi ini kalian bisa dapatkan dengan cara mendengar. Contohnya seperti ini. Jika mama kalian berbicara kepada kalian, misalkan, "Dek, keran airnya dimatikan dong, itu udah penuh." Nah, kalian dengan cara mendengar, "Oh, keran airnya penuh, saya suruh mematikan keran air." Nah, kamu mendapatkan informasi seperti itu ya. Lalu dengan cara melihat, misalkan dengan cara melihat itu apa ya? Oke, misalkan kamu melihat ada benda terbang ya di langit, lalu kamu bertanya nih kepada papa, "Pa, itu apa pa yang melayang-layang di langit tuh pa? Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bahkan ada yang bisa muter-muter tuh pa. Nah itu apa?" Lalu papa bilang, "Oh itu deh, itu namanya layang-layang." Dengan kamu melihat tadi, maka kamu mendapatkan informasi tadi. Oh iya, layang-layang. Ya, mendengar, melihat, seperti itu contohnya. Kalau menyentuh misalkan menyentuh buah durian. Ya, kalian tahu dong pasti buah durian itu loh yang bentuknya bulat lalu seperti ada duri-durinya, ya, yang tajam-tajam. Nah, kalian dengan menyentuhnya, "Au, sakit." Nah, kamu bisa mendapatkan informasi, oh, dengan saya menyentuh buah durian seperti tadi, maka yang saya rasakan adalah sakit. Gitu ya. Maka informasi itu bisa didapatkan dengan cara mendengar, melihat, atau menyentuhnya. Nah, informasi bersifat menambah pengetahuan atau wawasan bagi seseorang. Jelas, yang tadinya kamu nggak ngerti nih, kayak contohnya yang buah durian tadi ya. Kamu nggak ngerti sebelumnya, dengan kamu menyentuhnya atau menekan si kulit buah durian tadi, itu kamu akan merasakan sakit,
Tapi dengan kamu menyentuhnya atau menekannya tadi, maka ada informasi yang bisa kamu dapatkan. Dan itu menambah pengetahuan kamu. Oh, ternyata kalau disentuh sakit. Seperti itu ya. Jadi informasi itu menambah pengetahuan atau wawasan, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Si Joko melihat pohon jeruk. Ada 3 buah jeruk yang ada di pohon itu, ya. Nah, maka si Joko mendapatkan informasi. Informasinya apa? Bahwa di pohon jeruk tersebut ada 3 buah jeruknya. Seperti itu, ya. Mungkin ada informasi lagi yang lainnya yang bisa didapatkan dari si Joko melihat pohon jeruk. Contohnya apa? Oh, ternyata pohon jeruk, buah jeruknya seperti itu, gitu ya. Ada lagi, oh ternyata dengan melihat pohon jeruk, saya bisa tahu nih, atau si Joko bisa tahu nih, bahwa daunnya itu berwarna hijau. Seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Ya, maksudnya begini. Misalkan kamu sedang berbicara dengan mama, ya. Nah, itu kamu sedang melakukan komunikasi, penyampaian informasi, ya. Gitu. Kamu berbicara dengan mama, kamu berbicara dengan papa, berbicara dengan teman-teman, itu kamu sedang melakukan kegiatan komunikasi, ya. Di sini komunikasi sebenarnya ada banyak, ya. Ada banyak banget jenis komunikasi. Cuma di sini saya tidak menyampaikan itu dulu, takutnya nanti kalian jadi bingung, gitu ya. Jadi komunikasi intinya adalah penyampaian informasi atau melakukan kegiatan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, gitu ya. Lanjut. Iya, di sini ada satu contoh. Ibu Selvi sedang menerangkan pelajaran di depan kelas dan didengarkan oleh anak-anak kelas 1. Kegiatan tersebut itu adalah komunikasi. Nah, kalau dibalik, Bu Selvi diam, lalu anak-anak bertanya, "Ibu, itu tulisannya apa ya?" Nah, kegiatan yang anak-anak lakukan kepada Ibu Selvi itu juga disebut sebagai komunikasi. Seperti itu ya. Sudah jelas semuanya? Mudah-mudahan sudah jelas. Kalau belum jelas, ditonton lagi videonya dari awal sampai akhir. Oke? Untuk tugasnya, kalian boleh tuliskan 1 untuk yang contoh teknologi, ya. Contoh teknologinya itu apa? Dari yang zaman dulu seperti apa, lalu zaman sekarang setelah ada teknologi menjadi seperti apa. Kalian tuliskan 1 aja, gitu ya. Itu untuk teknologi. Lalu untuk informasi sama juga seperti itu ya. Kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan, dengan cara apa. Tadi ada 3 ya, menyentuh, lalu mendengar, lalu melihat. Kalian buat contoh seperti yang ada di video ini tadi ya, yang bagian informasi. Oke? Yang ketiga, tugas yang ketiga adalah kalian buat 1 juga untuk contoh komunikasi, ya, yang kalian lakukan sehari-hari. Boleh dengan siapa aja yang kalian buat contoh, gitu ya. Jadi 3 tugas tadi kalian jadikan 1. Oke. Setelah itu kalian foto dan kalian kirim. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya nanti di @modoclass. Oke? Sudah jelas ya? Terima kasih buat semuanya.
Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. See you. Bye-bye.